Menjelang Ramadan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, selalu ada fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat, yaitu terjadinya inflasi atau kenaikan harga yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkontribusi pada dinamika pasar selama periode ini. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kenaikan inflasi yaitu permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Selama bulan Ramadan, ada kecenderungan konsumsi masyarakat meningkat. Hal itu menimbulkan permintaan masyarakat yang tinggi sehingga bisa menyebabkan kenaikan harga barang. Beberapa produk mungkin mengalami keterbatasan pasokan selama bulan Ramadan karena peningkatan permintaan, khususnya produk-produk yang populer selama bulan ini. Keterbatasan pasokan dapat memberikan tekanan pada biaya distribusi dan transportasi, di mana hal itu dapat mempengaruhi atas lonjakan harga produk di konsumen. Ketua Umum Ikatan Perdagangan Pasar Indonesia atau yang disingkat IKAPPI, Abdullah Mansuri menjabarkan ada 3 fase kenaikan harga sembako jalan Ramadan sampai Lebaran. Fase pertama biasanya terjadi pada 3 hari sampai dengan 1 minggu menjelang Ramadan. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi, di mana masyarakat memiliki budaya turun-menurun dalam hal menyambut awal Ramadan dengan menyajikan makanan-makanan atau hidangan istimewa. Hingga nanti, mulai dari fase pertama, akan mengalami kenaikan permintaan lebih dari 50%. Maka, diperingatkannya pemerintah untuk mengantisipasi pasokan termasuk hingga kelancaran distribusi dengan cara lebih aktif dan lebih serius dalam menyelesaikan persoalan harga pangan yang terjadi saat ini. Fase kedua, selanjutnya terjadi 7 hari sampai 3 hari menjelang Idul Fitri. Dalam waktu transisi fase pertama dan kedua, terjadinya penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan, lalu melonjak tinggi di penghujung menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan permintaan yang melonjak lebih tinggi. Fase kedua ini, banyak terjadi kendala di distribusi karena beberapa komoditas harus terganggu dengan adanya arus mudik Lebaran. Lalu yang terakhir, fase ketiga, terjadi 2-3 hari setelah Idul Fitri, karena banyaknya komoditas tidak dapat ditemui di pasar tradisional, karena banyak pedagang yang masih mudik dan tidak memiliki stok. Badan Pusat Statistik mengatakan inflasi pada bulan Mei tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan periode sama 2 tahun terakhir lebih, karena momentum sebagian besar Ramadan yang jatuh pada bulan Mei tahun 2019 mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat sehingga bisa memicu kenaikan harga terutama untuk makanan. Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Mei tahun 2019 terjadinya inflasi bulanan mencapai 0,68%, meningkat 47 basis poin dibandingkan inflasi pada bulan Mei tahun 2018 yang sebesar 0,21%, dan lebih tinggi 29 basis poin dari inflasi pada bulan Mei tahun 2017 yang sebesar 0,39%. Badan Pusat Statistik merilis Indeks Harga Konsumen atau IHK bulan April tahun 2019 yang menunjukkan terjadinya peningkatan harga barang-barang inflasi sebesar 0,44%, sementara inflasi inti sejarah sebesar 2,83%. Jika dilihat selama bulan April sampai dengan bulan Mei, perkembangan harga sebagai komoditas secara umum mengalami kenaikan hasil pemantauan di 82 kota, di mana dari 82 kota, 77 kota terjadinya inflasi dan 5 kota terjadinya deflasi. Inflasi tertinggi di kota Medan sebesar 1,30% dan inflasi terendah di kota Parepare sebesar 0,03%.
Dengan angka inflasi sebesar 0,44% di bulan April, maka inflasi tahun kalender sebesar 0,80%. Sedangkan bila dibandingkan dengan setahun yang lalu, year and year, terjadi inflasi sebesar 2,83%. Berdasarkan dari data hasil survei tersebut, kenaikan tingkat inflasi disebabkan faktor seasonal. Karena menjelang puasa, harga beberapa komoditas barang pun mengalami peningkatan. Ada juga yang karena faktor cuaca seperti curah hujan tinggi yang menjadikan harga beberapa komoditas pangan menjadi mahal. Adapun bahan pangan yang mengalami loncatan harga cukup tinggi yaitu pertama bawang putih dan bawang merah yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Di sejumlah daerah hal itu dipicu karena pasokan bawang yang menipis di distributor. Kedua, bahan pangan yang mengalami kenaikan harga yaitu cabai rawit yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan memasukkan bulan suci Ramadan. Ketiga, daging dan telur ayam bahan pangan ini mengalami kenaikan harga yang dipengaruhi oleh peningkatan biaya pakan operasional peternakan dan distribusi. Meski begitu, tingkat inflasi tahun ini masih stabil dengan permintaan yang juga stabil. Ini bisa dilihat dari inflasi inti serta inflasi harga-harga yang diatur pemerintah. Administered price cenderung stabil. Stabilnya harga-harga yang diatur oleh pemerintah karena tidak adanya kebijakan menaikkan harga khususnya menjelang puasa dan lebaran. Menjelang puasa dan lebaran, pemerintah terus mengantisipasi dan memantau pasokan barang dan jasa sehingga pasokan selalu tersedia. Bila terjadi kesulitan mendapatkan bahan makanan, pemerintah perlu mengambil langkah cepat seperti melakukan operasi pasar atau melakukan intervensi dari Bulog. Hingga akhir tahun, Bareksa memperkirakan tingkat inflasi akan berada di kisaran 2,5% sampai 3,5%.